Pemirsa, tentu tidak ada yang menginginkan kecelakaan kembali terjadi seperti perintah Presiden Prabowo yang menginginkan adanya evaluasi transportasi. Mitigasi seharusnya bisa dilakukan karena penyebab dari kecelakaan maut selalu hal yang berulang seperti remblong, kelelahan sopir hingga kelaikan armada alias bus maupun truk. Apakah penindakan tegas yang selama ini telah dilakukan ini masih kurang atau memang dari faktor jalanan yang perlu diperhatikan agar ditambahkan marka maupun petugas di lapangan? Kita akan berbincang langsung dengan Direktur Penegakan Hukum Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal. Pak Faizal, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas, Alhamdulillah kabar baik. Ya, sebelum kita ke mitigasi, Pak Faizal. Jadi menurut data yang berhasil dihimpun, apa faktor utama yang menyebabkan meningkatnya kecelakaan di awal tahun 2025 ini, Pak Faizal? Ya, terima kasih Mas. Jadi sebelumnya saya menyampaikan sedikit data terkait dengan masalah bus ini, baik pelanggaran yang akan saya sampaikan secara singkat bahwa untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2025 itu terdapat 15.692 unit bus yang terlibat pelanggaran dengan profesi pengemudi sopir sebanyak 16.746. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa laka itu pasti semuanya diawali oleh suatu pelanggaran. Nah, tentunya ini menjadi catatan kita tersendiri bahwa apapun itu kejadian laka itu pasti diawali dengan suatu pelanggaran. Nah, kami sampaikan sedikit di sini Mas bahwa memang dari hasil penyelidikan, hasil pemeriksaan saksi, kemudian juga bukti-bukti fisik, rata-rata memang hasilnya itu menyatakan bahwa sopir selalu yang menjadi tersangka. Namun tentunya kami dari kepolisian sudah melakukan investigasi, sudah melakukan penyelidikan secara komprehensif bahwa ada beberapa kasus-kasus yang tidak semuanya itu sopir sebagai tersangka. Nah, tentunya dalam hal ini mungkin perusahaan-perusahaan bus, ya kita bisa jadikan tersangka, kemudian dalam hal ini pemilik maupun perusahaannya. Dan tentunya ini tidak berdasarkan kepada kesimpulan dari kepolisian saja, tapi tentunya dari beberapa tim terkait, baik dari saksi ahli, kemudian teman-teman dari ATPM, dan juga yang paling penting adalah bukti dan juga saksi-saksi yang terkait dengan adanya peristiwa suatu kecelakaan. Nah, kita memang sangat prihatin sekali bahwa kita harus melakukan suatu upaya-upaya yang secara besar, dalam hal ini sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden yang disampaikan kepada jajaran kepolisian, kepada Pak Kapolri, dan tentunya kami dari jajaran Korlantas akan melakukan mitigasi secara berkesinambungan. Tentunya upaya ini tidak hanya dilakukan secara dari hilir saja, tapi dari hulu. Artinya seluruhnya harus terlibat, baik dari PO Bus, kemudian dari teman-teman dari Disub, dan juga dari kepolisian, dan bahkan juga terkait masalah kelayakan jalan atau struktur jalan juga harus diperhatikan. Nah, karena memang faktor-faktor kecelakaan ini bukan hanya dari masalah kendaraan, tapi ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Nah, tentunya ini menjadi catatan kita bersama bahwa ada ribuan pelanggaran ya? Kejadian ini ada ribuan pelanggaran, Pak Faizal, termasuk nanti ada kemungkinan jika memang semua bukti menunjukkan perusahaan bus itu terlibat. Nah, jenis pelanggaran semacam apa, Pak, yang dilakukan oleh perusahaan dalam ini angkutan, baik itu bus maupun truk, Pak? Ya, jadi bus-bus itu tentunya mempunyai schedule pemeriksaan, ya, baik itu pemeriksaan secara berkala maupun pemeriksaan secara rutin sebelum POP atau sebelum kendaraan itu atau bus itu berangkat. Nah, tentunya yang melakukan pemeriksaan ini dalam hal ini adalah dari pihak perusahaan yang sudah mempunyai jadwal tersendiri, yang sudah mempunyai teknisi tersendiri. Nah, dalam hal ini sopir ini kan hanya menerima. Jadi kalau sudah PO-PO besar itu sudah mempunyai sistem yang tersendiri. Artinya pada saat sopir ini menerima bahwa kendaraan ini atau bus ini sudah siap berangkat, berarti dia sudah yakin bahwa kendaraan ini siap berangkat. Nah, kalau misalnya pada saat terjadi kecelakaan, ternyata pada saat keberangkatan ini belum terjadi, tidak dilakukan pemeriksaan secara berkala dan ada
kelalaian, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, baik itu terhadap sopir, kemudian aturan di PO tersendiri terkait masalah pemeriksaan kelaikan jalan dari bus-bus itu. Nah, ini tentunya juga melibatkan pihak-pihak yang lain, termasuk dari BPTD yang juga ikut melakukan pemeriksaan dalam hal ini uji kiri kendaraan, begitu Mas. Oke, Pak Faizal, kalau kita melihat ya Pak, kasus yang kecelakaan bus ALS di Padang Panjang itu ternyata diketahui bis itu belum punya izin operasi trayek Pak, jadi baru dibeli dan bahkan belum berizin untuk beroperasi. Jadi sebenarnya monitoring atau pengawasan yang dilakukan itu seperti apa sih Pak? Ini kan berarti lolos ya, sudah turun ke jalan padahal ternyata belum berizin. Proses monitoring dan penegakan hukumnya seperti apa sih Pak Faizal? Iya, kalau proses pengawasannya terhadap bus itu dari Kementerian Perhubungan itu melakukan pengawasan penindakan terhadap bus yang tidak memenuhi standar keselamatan layak jalan. Nah, tentunya teman-teman dari Dishub ini melihat kelaikan jalannya dari fungsi pengereman, kemudian lampu dan sebagainya. Tentunya ini kewenangan dari teman-teman Dishub. Nah, pada saat mereka melakukan pelanggaran, baik itu pada saat dioperasionalkan maupun pada saat ditemukan langsung oleh petugas, tentunya pihak kepolisian yang melakukan penindakan berupa tilang dan sebagainya. Tentunya pengawasannya juga baik itu pemeriksaan fisik kendaraan, kemudian pemeriksaan dokumen dan pengujian layak jalan. Nah, dari kepolisian sendiri apabila bus-bus tersebut yang sudah sering melakukan pelanggaran, kita rekomendasikan agar penundaan operasional maupun izin pencabutan izin operasional, dan tidak menutup kemungkinan apabila ada PO bus yang sudah kita berikan peringatan namun tidak diabaikan, kita minta rekomendasikan kepada teman-teman di Sub untuk dicabut izin operasionalnya. Ini sebagai langkah yang kita ambil tentunya untuk kepentingan dan keselamatan pengguna jalan, khususnya penumpang dan juga masyarakat gitu. Oke, jadi pengusaha juga bertanggung jawab penuh atas armada dan kelaikannya ya. Pak Faizal, terakhir, sebenarnya kan banyak permasalahan yang dihadapi kalau kita berbicara soal data ya Pak. Ada soal, lagi-lagi tadi kelaikan itu soal remblong dan gundul, bahkan ada yang tidak uji KIR sampai 3 kali. Kemudian sopir ini tidak punya SIM B umum, bahkan cuma punya SIM A. Kemudian ada masalah overkapasitas lagi, ada truk yang tidak kuat menanjak bawa alat berat. Nah, dengan banyaknya permasalahan itu, tadi Presiden sudah menegaskan nanti akan menjalin sinergi koordinasi dengan teman-teman dari Kemenhub dan Polri. Akan seperti apa Pak ke depannya supaya tidak terjadi lagi seperti ini? Iya, jadi tentunya kita melakukan upaya-upaya secara komprehensif, kemudian stakeholder semua kita libatkan. Jadi ada upaya himbauan edukasi, kemudian kita melakukan penindakan hukum, melakukan pemeriksaan kerjasama, dan yang paling penting sebenarnya bahwa pada saat bus ini akan berangkat, sopir ini akan memuat, dia harus mengingat bahwa ini saya akan membawa nyawa. Ya, artinya mereka harus sudah siap untuk mengantar masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat. Ya, kesadaran daripada dan kenyataannya ya bahwa pada saat mereka ini sudah di jalan dan sebagainya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga sopir itu melakukan atau kelalaian, ya baik itu pada saat dia mau berangkat maupun pada saat dia menjalankan kendaraannya. Nah, kita sudah melakukan upaya-upaya kemarin. Sudah ada dibentuk tim terpadu, Mas. Jadi tim terpadu ini melibatkan stakeholder dan saya yakin tim ini akan bekerja dengan keras. Kita akan evaluasi secara bersama mungkin per bulan atau per 3 bulan sehingga efektifkah tim terpadu ini untuk mencegah terjadinya laka lantas yang sangat memprihatinkan kita sekali, dan bukan cuma laka lantas yang bus tapi juga termasuk kendaraan pribadi dan juga termasuk truk-truk. Ya, untuk truk sendiri, Pak Kakor Lantas sudah menyampaikan ada tim Jatanlin, kejahatan lalu lintas yang tentunya akan kita optimalkan terkait dengan masalah adanya perubahan overdimensi baik pada bus maupun pada truk-truk yang sangat banyak terjadi atau kita temui di jalan. Gitu. Baik, semoga itu segera bisa dijalin dan efektif ya Pak, tidak terjadi lagi seperti ini. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal. Pak Faizal, terima kasih. Salam untuk teman-teman di Korlantas Polri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.